lagi di channel Rawo Horor, dimana channel ini menceritakan kisah-kisah horor nyata yang langsung diceritakan oleh narasumber. Semoga kawan-kawan semua diberikan kesehatan, kelancaran rezeki yang berlimpah. Sebelum mulai bercerita, silakan klik tombol like, subscribe, komen, dan share di semua media sosial kalian. Subscribe itu gratis, sobat. Cerita kali ini dikirim oleh sobat kita yang bernama Cindy, yang bertempat tinggal di Surabaya dan baru saja menyelesaikan pendidikan sarjananya tahun kemarin, dan juga sudah bekerja di salah satu perusahaan di Surabaya. Mungkin cerita ini agak pendek karena cuma pengalaman singkat, tapi gak popo yo, kan namanya juga cerita pengalaman horor nyoto, gak mungkin selalu panjang. Kasian juga yang ngalami kalau ceritanya selalu panjang ditakut-takuti setan. Jadi ceritanya ini terjadi waktu Cindy masih kelas 1 atau sekolah menengah pertama, di mana waktu itu Cindy dan ayahnya tinggal di sebuah kos-kosan. Dikarenakan ayah dan ibu Cindy baru berpisah, dan Cindy memutuskan ikut dengan ayahnya. Gak tahu kenapa alasannya, Cindy pun tidak menceritakan. Dikarenakan Cindy dan ayahnya baru memulai menata kembali kehidupannya ya. Dan karena pertimbangan ekonomi yang belum stabil setelah perpisahan ibu dan ayahnya, akhirnya ayah Cindy memutuskan untuk sementara sewa kos untuk tinggal mereka berdua, agar lebih menghemat daripada langsung kontrak rumah, kan budgetnya akan sangat besar di Surabaya. Setelah mencari-mencari dalam waktu singkat sehari atau 2 hari, ditemukanlah kos yang cocok dengan mereka dari segi keunakan dan lokasi yang tenang, tidak terlalu berisik seperti pada umumnya. Jadi kosnya ada 4 kamar, yang 3 sudah terisi, dan semua rata-rata yang kos di sono adalah rumah tangga, dan semua suami istri podo bekerja, yang sudah ada anaknya. Cuma yang 1 kamar sojo paling depan itu pun baru 1 anaknya.
Mangkonyo susahnya kosnya jadi tenang, tidak terlalu berisik. Kayak banyak orang ngobrol keras-keras atau tertawa terbahak-bahak. Sampai satu kosan dengar semua. Biasanya kan ada yang kayak gitu ya sobat. Kalau di tempat kos Cindy ini tidak. Kalau podo pulang kerja yang ngobrol sewajarnya, tertawa pun juga sama. Bahkan nonton TV pun tidak terdengar sampai kamar kos sebelah. Karena dilihat penghuninya cukup saling menghargai untuk ketenangan bersama, makanya Cindy dan ayahnya merasa cocok dengan kos tersebut. Oh ya, jadi kos-kosannya itu denahnya memanjang ke belakang. Kamar-kamarnya berderet ke belakang menghadap samping semua. Disisain lahan 2 meteran untuk jalan para penghuni kos. Dan kamar mandi ada 2 di luar terletak di paling ujung belakang. Di depan kamar paling belakang cuman berjarak 1 meter untuk teras kamar. Semua jadi satu berganti ya gitu ya kamar mandinya. Dan kamar yang masih kosong yang nantinya ditempati Cindy adalah kamar paling belakang. Yang menghadap kamar mandi karena tinggal tersisa 1 kamar itu saja. Karena pertimbangan harga dan lokasi tenang serta tempatnya bersih, Cindy dan ayahnya pun tidak masalah, walau dapat kamar paling belakang dan menghadap kamar mandi. Singkat cerita, tinggallah Cindy di sono dengan ayahnya. Ayah Cindy sibuk kerja, kembali pulang sore, terkadang juga agak malam karena lembur. Cindy pun juga disibukkan dengan kegiatan sekolahnya. Walau Cindy pulangnya selalu lebih siang dari podo ayahnya. Dia merasa senang-senang saja karena suasananya yang tenang dan terkadang dia juga main sama anak tetangga kos paling depan. Karena sama-sama perempuan dan sama rumah sendirian kalau orang tuanya kerja walaupun masih kelas 5. Beberapa bulan pertama tinggal di sono baik-baik saja, tidak ada yang aneh-aneh. Sampai satu ketika di hari itu podo malam Jum. Ayahnya lembur lebih lama jadi biasanya. Ayahnya kalau lembur paling malam jam 9 malam sudah pulang. Entah kenapa di malam itu ayahnya pulang hingga larut malam. Cindy pun tidak bisa tertidur karena khawatir dengan ayahnya, tidak biasanya sudah jam 9 lewat belum pulang. Cindy pun hanya bisa menunggu sambil menonton TV. Karena mau telepon pada waktu itu Cindy dan ayahnya belum punya. Sampai sekitar jam 11 malam Cindy masih menunggu sambil nonton TV. Acaranya pun tidak jelas karena channelnya dipindah-pindah terus. Dan tiba-tiba pas di satu channel terdengar suara bel sepeda. Kring-kring. Kring-kring. Kring-kring.
Cindy pun masih sambil ganti-ganti channel. Tapi lama-kelamaan Cindy baru sadar ternyata suara bel sepeda itu masih terdengar. Kring-kring, kring-kring, kring-kring. Cindy mencoba ganti channel lagi, mungkin itu masih bagian dari suara background acara tadi. Setelah channel diganti-ganti, suaranya tetap terdengar. Kring-kring, kring-kring, kring-kring. Walaupun di acara yang sekarang tidak ada acara yang berhubungan dengan musik atau bel sepeda. Kring-kring, kring-kring, kring-kring. Setelah didengarkan dengan seksama, koyaknya Cindy gak asing dengan suara bel sepeda tersebut. Dalam benak Cindy, itu seperti suara bel sepedaku. Akhirnya suara TV pun dimatikan dan tetap saja suara belnya masih kedengeran jelas. Kring-kring, kring-kring, kring-kring. Suaranya pun terdengar dari arah teras depan kamarnya, yang dimana di sono Cindy menaruh sepeda ontelnya. Oh, paling anak tetangga kos yang biasa main dengan Cindy. Mungkin lagi kebelet pingin ke kamar mandi terus iseng mainin bel sepeda Cindy. Pikir Cindy. Karena biasanya kalau dia main ke kamar Cindy, selalu suka mainin bel sepeda Cindy. Cindy pun tak menghiraukan lagi dan terus melanjutkan kesibukannya mainin remote TV diganti-ganti. Tapi lama-kelamaan Cindy mulai berpikir lagi. Kalau itu anak tetangga kenapa kok lama banget yo, dan gak ada suaranya, lagi cuma main bel saja. Apalagi setelah melihat jam sudah hampir jam 12 malam. Kok lama banget yo anak tetangga dari kamar mandi maini bel sepedaku. Apa masih nunggu orang tuanya? Kalau nunggu orang tuanya kenapa gak ada suara obrolan? Banyak banget pertanyaan di benak Cindy malam itu. Akhirnya karena penasaran Cindy pun mencoba melihat ke depan melalui jendela. Dibukalah gorden jendela oleh Cindy. Setelah melihat ke arah teras, Cindy agak bingung dan bertanya-tanya. Siapa yang lagi mainin bel sepedaku? Karena yang dilihat Cindy waktu itu yang main bel sepedanya terlihat asing. Sesosok wanita pakai daster putih panjang, dengan rambut hitam panjang yang terhurai kusut seperti tidak pernah keramas. Posisinya wanita itu lagi duduk menyamping di sadel sepeda, dengan menghadap ke kamar mandi. Kedua tangannya memegangi setir sepeda sambil satu tangannya terus-terusan memainkan bel sepeda itu. Kring-kring, kring-kring, kring-kring. Cindy sambil terus memperhatikan sosok tersebut memastikan siapa itu. Karena kalau orang kos di situ Cindy tidak pernah lihat, dan kalau orang itu sangat tidak mungkin. Karena kalau sudah jam 8 malam gerbang depan kos sudah dikunci. Cuma orang kos saja yang bisa keluar masuk karena bawa kunci sendiri-sendiri.
Setelah sekian lama Cindy melihat sosok tersebut, tiba-tiba sosok tersebut menoleh dengan patah-patah. Awalnya terlihat wajah sisi kanan sosok tersebut, terlihat cantik namun putih wajahnya. Mungkin pucat gitu kalau sekarang Cindy sadari setelah dewasa. Dan setelah muka sosok tersebut menghadap Cindy dengan penuh. Sampai muka ketemu muka dengan sangat dekat cuma terhalang kaca jendela saja. Ketika saling berhadapan sosok tersebut tertawa. Sambil terus mainkan bel sepeda. Kring kring. Kring kring. Kring kring. Sontak Cindy sangat terkejut karena separuh wajah sebelah kiri sosok wanita itu hancur sudah membusuk, sebagian terlihat tengkoraknya dan matanya berlunang. Badan Cindy pun seketika bergetar seluruh tubuh dan terdiam terpaku sekian detik. Sampai akhirnya dia bisa menggerakkan badan. Dia pun langsung berlari menuju tempat tidur, langsung loncat di atas kasur lalu meringkuk di pojokan sambil ditutupi selimut seluruh badannya. Sambil ketakutan dia masih bisa mendengar sesosok perempuan itu masih tertawa semiskin keras. Dan masih membunyikan bel sepeda. Sampai beberapa menit kemudian sudah tidak terdengar lagi. Cindy pun mencoba membuka selimutnya dan coba mendengarkan kembali, sudah tidak ada suara lagi. Cindy pun mencoba bangun dan melihat kembali ke luar jendela. Ternyata memang sudah tidak ada siapa-siapa, tinggal sepeda Cindy saja di teras. Cindy pun kembali ke kasur dan tertidur.